Mekanisme dasar yang pertama adalah secara hormonal, terkait misalnya fungsi dari pineal gland. Itu adalah cuma salah satu saja dari mekanisme otak kita atau mekanisme jiwa kita. Bahwa jiwa kita bisa dipengaruhi oleh hormon-hormon yang dihasilkan oleh pineal gland itu. Hormon-hormon yang mengatur ritme badan kita, kehidupan kita, mood kita, emosi kita, dan seterusnya dipengaruhi secara hormonal. Satu. Yang kedua, dipengaruhi, dikendalikan secara neurotransmitter. Ada sinyal-sinyal kelistrikan yang dilewatkan jalur saraf di seluruh tubuh kita, mulai dari otak sampai ke ujung jari kaki kita, yang kecepatannya lebih tinggi dibandingkan mekanisme hormonal yang bekerja secara kimiawi itu. Kecepatannya adalah 1 detik bisa mencapai sinyalnya ya sejauh 20 meter. Sehingga dari ujung kepala atau dari otak sampai ke ujung kaki itu bisa cuma 1/20 detik saja. Itu adalah kecepatan neurotransmitter, sinyal perintah dari otak, dari jiwa kita untuk menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, menggerakkan seluruh aktivitas tubuh kita. Bekerja secara neurotransmitter. Nah, yang ketiga yang sangat menarik dan sedang menjadi kajian hangat di dunia neuroscience adalah mekanisme yang ketiga, yaitu mekanisme elektromagnetik. Ada radiasi terpancar secara radiasi gelombang elektromagnetik dari otak kita, dari jiwa kita untuk mengontrol, untuk mengendalikan dan melakukan apa saja terkait dengan mekanisme gerak badan kita, bahkan pikiran kita, bahkan informasi yang ada di otak kita, perasaan, rasionalitas, logika, kesimpulan apapun yang ada di otak kita bisa ditransfer, ditransmit keluar diri kita berhubungan dengan sesuatu, peristiwa di luar diri kita, bicara dengan orang lain melalui gelombang otak kita, dan seterusnya. Itu nanti menjadi kajian yang terpisah. Tapi intinya, seorang manusia dengan jiwanya yang berada di dalam otaknya itu bisa melakukan 3 mekanisme. 1 hormonal, yang kedua secara sinyal-sinyal kelistrikan, dan yang ketiga secara elektromagnetik. Nah, kemudian terkait dengan kritik dari kawan kita, terkait dengan bahwa jiwa itu berada dalam wilayah metafisika, karena itu tidak bisa dibahas secara fisika. Itu adalah bagian yang saya tidak sependapat. Penggunaan kata metafisika itu sesungguhnya dikarenakan seseorang tidak memahami fisikanya dan kemudian dia tidak bisa memberikan bukti-bukti pendekatan secara saintifik, kemudian tinggal mengubah namanya fisika menjadi metafisika. Ini sesungguhnya adalah suatu cara yang diambil oleh para filsuf yang tidak menggunakan pendekatan-pendekatan atau tidak menguasai pendekatan-pendekatan ilmiah, scientific, tetapi lebih menggunakan pendekatan filosofis. Sehingga metafisika ini masuk cabangnya adalah di dalam pendekatan filsafat. Ketika mentok secara ilmiah, secara saintifik, kemudian dia tinggal menambahkan penggunaan kata metafisika. Itu sama dengan fenomena natural, alamiah, kemudian ketika tidak masuk di nalar dia, kemudian ditambahi supranatural. Dengan cara itu dia aman untuk tidak memberikan bukti-bukti ilmiah terkait dengan hal-hal yang sesungguhnya atau fenomena yang sesungguhnya bisa dijelaskan secara ilmiah, cuman mungkin dia belum memahaminya. Atau dalam psikologi juga dikenal parapsikologi. Jadi ilmu jiwa yang kemudian mentok pada sesuatu yang dia tidak bisa memberikan bukti-bukti atau penjelasan ilmiah terkait dengan sesuatu yang dianggap gaib dalam dunia ilmu jiwa itu ditambahi dengan kata parapsikologi. Sahabat sekalian, sesungguhnya ketika ilmu pengetahuan sains ini berkembang sedemikian hebatnya di abad-abad terakhir ini, maka hal-hal yang dulunya dianggap metafisika itu sudah menjadi fisika biasa.
Dulu hal-hal yang terkait dengan benda-benda sangat kecil, tidak kasat mata, tidak bisa didengar oleh telinga, oleh panca indera, itu disebut sebagai metafisika. Bahkan di level molekul saja, peristiwa-peristiwa molekuler yang tidak kasat mata itu dianggap sebagai metafisika karena tidak bisa menjelaskan. Tetapi ketika fisika modern berkembang sedemikian hebatnya, diketahuilah bahwa benda-benda ini tersusun dari molekul. Nah, ini akhirnya masuk ke fisika biasa. Molekul tersusun dari atom, dulu aktivitas interaksi di level atomik dianggap metafisika. Tapi sekarang bukan lagi metafisika, itu fisika biasa. Di partikel-partikel subatomik, proton, neutron, dan seterusnya, kenapa misalnya 1 gram uranium bisa menghasilkan ledakan sangat dahsyat? Orang dulu menganggap ini kekuatan metafisika. Tetapi sekarang tidak lagi, dikarenakan sudah difahami mekanismenya. Apakah pikiran kita ini adalah metafisika? Enggak, sekarang ini sudah bisa diukur dengan menggunakan peralatan-peralatan, bahkan bisa diterjemahkan, bisa digunakan untuk memerintahkan apa saja peristiwa-peristiwa yang kita inginkan melalui media komputer misalnya. Jadi sinyal-sinyal kelistrikan yang ada di otak kita, di mana otak itu mewakili, merepresentasikan jiwa, itu sekarang bisa diukur, bisa diterjemahkan, bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Termasuk gelombang elektromagnetik yang bukan hanya soal kelistrikannya, listrik adalah bagian dari elektromagnetik. Tetapi lebih luas dari itu, sinyal-sinyal elektromagnetik yang bisa diradiasikan, dipancarkan tanpa melalui media, itu dulu dianggap sebagai metafisika. Telepati dianggap sebagai metafisika, telekinetik itu dianggap sebagai metafisika. Sekarang enggak lagi. Telepati dianggap sebagai metafisika, telekinetik itu dianggap sebagai metafisika. Sekarang enggak lagi. Itu dipelajari dalam fisika biasa. Dikarenakan mekanismenya sudah diketahui. Jadi sahabat sekalian, banyak sekarang data-data, bukti-bukti empirik yang menunjukkan bahwa jiwa itu tidak lagi berada di wilayah metafisika. Itu berada di dalam fisika biasa. Apalagi ketika Anda mempelajari tentang mekanika kuantum atau fisika kuantum. Hal-hal yang dulu dianggap tidak bisa dijelaskan itu sekarang semakin bisa dijelaskan dengan mekanika kuantum itu. Bahwa sebuah peristiwa, sinyal, energi bisa muncul dari sesuatu yang dianggap tidak ada. Tiba-tiba muncul begitu saja. Itu sekarang bisa dijelaskan dengan menggunakan pendekatan fisika kuantum. Jadi sahabat sekalian, ketika ada seorang kawan kita mengatakan bahwa jiwa itu tidak berada di wilayah fisika biasa, melainkan di wilayah metafisika, dan sampai kapanpun tidak bisa dijelaskan secara saintifik, maka itu kekeliruan yang sangat mendasar. Dikarenakan sains sudah berkembang sedemikian hebatnya dan kemudian bisa memberikan bukti-bukti empirik terkait dengan keberadaan jiwa dan fungsi jiwa dan mekanismenya seperti apa. Maka kalau kita kembali menggabungkan antara informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim dengan pendekatan saintifik, kita mendapatkan kesimpulan yang terkontrol. Yang benang merahnya kelihatan sangat jelas bahwa yang disampaikan Al-Quran itu mendapatkan bukti-bukti empirik dari pendekatan neuroscience atau pendekatan secara saintifik. Terkait dengan jiwa ini di dalam Al-Quran, Allah menganjurkan justru untuk mempelajarinya, untuk memikirkannya, untuk menjelaskannya. Ternyata justru itu yang dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Al-Quran. Di antaranya, silakan dibaca dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Allah memegang jiwa seseorang ketika matinya dan memegang jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya.
maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan.